Pertanyaannya, ada yang mendengar satu orang dari Muslim Uighur yang meninggal gara-gara COVID-19? Tidak ada. Apa mereka punya antivirus seperti Shanghai dan Beijing? Tidak. Lalu apa yang bisa membuat mereka tidak terkena COVID-19? Hidup mereka Islam kafah sesuai Quran dan Sunnah. Hari ini Allah Azza wa Jalla takdirkan kita bisa melaksanakan pertemuan untuk majelis ilmu ini, kajian ba'da zuhur tabligh akbar di Masjid Ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan catatan amal kita di hadapan Allah kelak nanti dan menjadi wasilah untuk perbekalan kita demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas takdir Allah menghadirkan kami kemari dan juga bisa bersilaturahmi dengan hadirin kaum muslimin muslimat sekalian. Salawat dan salam sempat tercurah dan terlimpah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Sababiahnya kita mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah adalah karena beliau diutus ke tengah-tengah kita, sehingga banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu keutamaan yang cukup membuat kita berlapang dada dalam menghadapi kehidupan kita ini, menghadapi ujian apapun yang kita hadapi adalah sebagaimana sabda beliau, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat kelak. Sekali lagi Rasulullah SAW menyatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya. Bapak Ibu senang tidak ada siksaan bagi kita di akhirat? Senang Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau begitu apakah kita tidak akan disiksa? Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Akan tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Jadi kesusahan kita di akhirat Allah cabut, tapi kesusahan itu Allah segerakan di dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama bil fitani, datangnya ujian hidup kepada kita, dahsyatnya fitnah akhir zaman ini. Begitulah cara Allah Azza wa Jalla menggugurkan dosa-dosa kita. Manakala kita menghadapi ujian demi ujian ini dengan sabar, tulus tawakal pada Allah, tidak bersuuzon kepada Allah, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yang kedua, wabizalazila, yaitu dengan datangnya bencana alam. Tidak sedikit mereka yang apabila bencana terjadi mereka meninggal dunia. Terasa sakit luar biasa menimpa mereka. Ditimbun oleh tanah ketika longsor, dihantam oleh larva dan batu ketika gunung hancur meledak, dihantam oleh dahsyatnya gelombang tsunami. Namun jika itu membuat mereka husnul khatimah, artinya mereka tidak akan pernah disiksa di akhirat kelak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Allah Azza wa Jalla mensegerakan siksaan bagi umat akhir zaman ini di dunia adalah wabil qatli, dengan pembantaian. Kita bisa menyaksikan bagaimana sakitnya saudara-saudara kita, betapa menderitanya atas kezaliman yang mereka rasakan di Suriah, di Palestina terutama, di Rohingya, Uighur, ya, di Irak, ya, di Mesir, di Yaman. Namun itu semua merupakan cara Allah mensegerakan mereka ke surga, dalam arti menghabiskan dosa-dosa mereka di dunia ini, sehingga tinggal menikmati kenikmatan surga saja. Nah, begitulah cara Allah mensegerakan dosa kafarat siksa dari dosa dan kesalahan kita.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Panitia dari Panitia Takbir Akbar kali ini, Ustadz Man dan jajarannya. Wabil khusus juga pada yang saya hormati Ketua atau Amir Majelis pada kesempatan ini, Ustadz Usman Alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah, para asatid dan asatidah, juga kepada muspika baik dari desa ataupun dari Babinsa dan Babin Kaptibmas yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Juga saya hormati rekan-rekan dari Pemuda Akhir Zaman, Ustaz Syekul Bahri dan kawan-kawan, juga rekan-rekan yang kami hormati, saudara-saudara kami dari donasi rumah tapis, Bang Adi dan kawan-kawan. Syukur saya merasa bangga dan berbahagia hari ini, betapapun kita ada kondisi pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu, tidak menyurutkan semangat kita untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan. Karena kita yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, maka insya Allah kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Betul? Maka siapapun yang berat melangkahkan kakinya menuju kebaikan, apalagi ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, ke Baitullah, menuju majelis ilmu, maka jangan harap kakinya akan menuntunnya ke surga. Kakinya pun akan berat menuntunnya ke surga. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Hanya menuju majelis ilmu jaminan surga akan Allah berikan. Tapi anehnya memang, inilah akhir zaman. Betapa dahsyat fitnah dunia, betapa dahsyat fitnah hedonis dan materialis melanda umat Islam hari ini. Masjid mereka takuti, tapi mall tidak mereka takuti. Betul? Coba kita lihat mall. Ada protokol kesehatan diberlakukan? Tidak ada. Lalu kenapa masjid harus diberlakukan? Bukankah kita menghadap Allah datang ke masjid? Dan bukankah kita menjadi tamu Allah di masjid? Dan jika Allah menerima tamunya, apakah Allah tidak akan melindungi? Ini izah bagi kita. Ini akidah bagi kita. Tauhid. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sedang diuji tauhid kita, terutama tauhid rububiyah. Keyakinan kita kalau Allah bersama kita. Muraqabah kita sedang dipertanyakan oleh Allah. Maka tidak salah jika pandemi ini berlanjut lama, karena Allah menguji kualitas iman kita. Di mana tauhid rububiyah kita? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang patut kita bermuhasabah dengan adanya pandemi COVID-19. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya menemukan satu hadis. Ini namun yang terlihat ini bukan dari kitab yang ada, saya lupa untuk memindahkan ke sini. Namun alhamdulillah di salah satu situs ada seperti ini. Hanya ada beberapa yang saya coba revisi. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu bukan dari Abdullah bin Umar, tapi dari Abdullah bin Amr, ada wawunya. Jadi dari Abdullah bin Amr. Kemudian kalau di sini ada khamsun, kalau di dalam kitab yang asli saya dapatkan khamsu hisalin. Selebihnya insyaallah sama. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, ia berkata radhiyallahu anhu, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada kami Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menghadap kepada para sahabat muhajirin. Ya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Nah, kemungkinan ini berada di Madinah karena Rasulullah mengkhususkan memanggil kaum muhajirin. Artinya proses hijrah sudah terjadi. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajir, wahai para kaum muhajirin,
Khamsu hisalin, ada 5 perkara idza talaitum yang kalian bisa saja terkena oleh 5 wabah atau 5 petaka ini. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak terkena oleh 5 wabah ini. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun. Apabila perzinahan sudah merebak di satu kaum, hatta yu'linu biha, dan mereka bangga dan terang-terangan berbuat zina, fasyafihimu illa fasyafihimu ta'un, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menimpakan penyakit ta'un kepada mereka. Ta'un itu bahasa Arab. Bahasa Arab sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun oleh virus, dan dia pandemik, merebak dalam jumlah yang luas. Artinya dalam satu wabah itu bisa banyak nyawa melayang, bisa memakan banyak korban dan dalam waktu cepat. Nah, di Arab itu dinamakan ta'un. Maka istilah Arab bagi pandemi COVID-19 juga ta'un. Nah, jadi ta'un ini akan Allah timpakan kepada satu kaum apabila mereka bangga berbuat zina, tidak merasa dosa dengan perbuatan zina yang dilakukan. Kemudian, subhanallah, Rasulullah SAW mengaitkan pandemi ini, ta'un ini, dengan wabah berikutnya, wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidak hanya mereka ditimpa penyakit taun, tapi mereka juga akan ditimpa kelaparan, di mana model kelaparannya beda dengan kelaparan orang-orang terdahulu. Kalau zaman dahulu orang kelaparan karena tidak ada makanan, orang kelaparan zaman dulu karena tidak ada pangan. Tapi pandemi ini, pangan ada, makanan ada, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Terhalang oleh wabah ini, sehingga orang tidak bisa bekerja, pedagang tidak bisa jualan, sayur, makan, pangan tidak bisa tersalurkan karena diberlakukannya lockdown. Subhanallah, ini muhasabah kita. Nanti setelah ini kita lihat dalam kacamata rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Apakah pandemi ini qada atau qadar? Karena berbeda antara qada dan qadar. Baik, lanjut Bapak Ibu. Halo. Alhamdulillah masih ada ya. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai maghrib. Sampai asar ya, insyaallah. Asar jam 3:30 ya. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan waktu kita sampai. Materi kita agak panjang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan, dan tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan apabila mereka curang dalam berdagang, dalam berjual beli, mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil ma'una wa jawri sultani alaihim. Apabila satu kaum curang dalam berjual beli, mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah akan timpakan kemarau kepada mereka. Sudah mereka ditimpa kemarau, paceklik mereka, sangat luar biasa. Syiddatil ma'una. Mereka modal menanam besar tapi panennya sedikit, atau mereka panen memang besar tapi tidak terjual hingga dibuang bisa-bisa. Kita lihat pandemi COVID-19 ini membuat orang membagi-bagikan. Nilai dari tanaman atau panen mereka anjlok luar biasa. Jangankan untung, kembali modal pun tidak. Masya Allah, ini muhasabah kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, sudah ditimpa kemarau paceklik yang dahsyat,
wa jawri sultani alaihim, dan mereka akan dipimpin oleh penguasa yang buruk, penguasa yang zalim kepada mereka. Alhamdulillah hujan ya. Alhamdulillah. Allahumma aqifna sayyiban nafi'an. Allahumma aqifna sayyiban. Mudah-mudahan hujan ini berkah buat kita, insyaallah. Ya. Sudah ditimpa paceklik kekeringan, pacekliknya hebat, penguasanya zalim sama mereka. Terjadikah hal ini? Terjadi di luar negeri sana ya? Di mana? Di 62, negeri 62 ya? Di negeri entah berantasan. Ya. Baik. Itu yang kita percepat. Yang keberapa? Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa mun'al qasra minas sama. Apa sekali ini? Dan tidaklah mereka menahan harta mereka sehingga enggan untuk berzakat. Mereka tidak mau mengeluarkan hak zakat atas harta mereka, melainkan Allah tidak akan pernah menurunkan hujan dari langit. Allah jawab sekarang. Berarti ini pandai berzakat semua. Hujannya turun. Alhamdulillah. Zakat sama kurban ya, insyaallah ya. Walau bahas nih, Ustaz belum dibahas poinnya, Allah sudah turunkan hujan. Oh berarti ini pandai berzakat semua. Amin. Insyaallah. Walau al-bahaimu lam yumtiru, andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, Allah tidak akan pernah menurunkan hujan untuk mereka. Masya Allah. Artinya derajat mereka yang tidak mau berzakat, derajat mereka yang bakhil atas hak Allah lebih rendah daripada binatang. Sampai-sampai Allah tidak akan pernah menurunkan hujan kalau tidak ada binatang yang membutuhkan air. Nah, itulah predikat orang yang enggan berzakat. Hati-hati ini. Hina di hadapan Allah mereka yang tidak mau berzakat. Padahal sudah haknya, sudah asnaf zakat ya, sudah sampai pada nisabnya dan sudah haul 1 tahun. Ya, lebih dari nisab bahkan. Baik, yang keempat. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan tidaklah mereka menyalahi perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, illa salatullahu alaihim, apabila mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kita selalu bersahadat, kita selalu bermuahadah kepada Allah, berjanji setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu ahadun kita, akad kita kepada Allah dan Rasul. Lalu kita merusaknya, maka apa yang terjadi? Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah akan timpakan, Allah akan datangkan musuh kepada mereka. Ketika musuh itu datang ke negeri mereka, fakhadu ba'da ma fi aidihim, maka musuh-musuh itu merampas apa yang mereka miliki. Musuh mengambil hak kemerdekaan mereka, musuh mengambil kekayaan mereka, musuh mengambil harta mereka, sumber daya alam mereka dirampas oleh musuh-musuh mereka. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah. Ya, di negeri 62. Dan yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitab Allah, wa takhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih apa yang Allah putuskan untuk mereka, illa ja'alallahu ba'sahu min bainahum, melainkan Allah akan ciptakan chaos menimpa mereka. Segolongan dari mereka yang zalim menimpakan kezalimannya pada mereka hingga chaos urusan politik sosial mereka. Sudah terjadi belum? Di negeri 62. Pada nomor yang mati Allah, nah inilah muhasabah kita hari ini. Ya. 5 hal ini ada 3 motifnya.
Kalau ini dialami oleh orang yang beriman, oh berarti ujian keimanan, imtihanul iman. Karena siapapun yang menyatakan beriman kepada Allah pasti diuji. Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja oleh Allah mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman pada akhir, tapi mereka belum diuji iman mereka. Pasti siapapun yang akan beriman akan diuji. Ini salah satu bentuk ujian bagi kita. Motif yang kedua dari musibah datang kepada umat manusia adalah teguran. Itu bagi mereka yang lalai, yang mereka tertipu, maksudnya terlalu terlena dengan aktivitas dunia. Padahal sudah beberapa kali tadi dibacakan ayatnya oleh Ustaz Muhammad Ali, ya, dengan suara yang subhanallah. Tadinya saya mau nangis Ustaz, tapi malu Ustaz. Ya. Kami biasa mendengar beliau di Bandung di Darul Tauhid. Subhanallah, saya ketemu di sini. Ya. Bahwa dunia itu hanya ujian saja, dan itu hanya sementara. Dan kita menyaksikan bagaimana kematian demi kematian terjadi akibat pandemi melalui jalan COVID-19. Itu mengingatkan kita betapa dunia ini sementara dan betapa nilai dunia itu sedikit. Tadi di dalam ayat yang dibacakan tadi diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah memperbandingkan nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat. Untuk nilai dunia, Rasulullah menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Wallah, mad dunya fil akhirah." Demi Allah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat. Di perbandingannya, "Illa masalu ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yam." Melainkan seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Ketika dicelupkan ke lautan, lalu dia mengangkatnya lagi. Ketika dicelupkan, kemudian diangkat, Rasulullah SAW bersabda, "Falyanzur bima tarji'." Perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Artinya, air yang nempel di telunjuknya itulah dunia. Dan air yang tersisa di lautan itulah akhirat. Allahu Akbar. Bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk Bapak Ibu? Ada orang menikmati air dalam telunjuk begini? Lap. Ada? Tidak. Lalu bagaimana kita menikmati air dalam telunjuk kita? Hanya dijilat. Pertanyaannya, hilangkah haus kita dengan menjilat saja? Hilangkah dahaga kita dengan hanya menjilat air? Tidak, itulah dunia. Tidak pernah akan sampai kepada kata puas. Sudah Allah berikan kenikmatan yang banyak, masih juga meminta. Dikasih 1 gunung, minta 2 gunung. Dikasih 2 gunung, minta 3 gunung. Sudah dikasih motor NMAX, minta mobil Pajero. Dikasih mobil Pajero, minta helikopter. Dikasih helikopter, minta pesawat Boeing. Akhirnya dia cuma dapat tiket pesawat. Jadi ke situ. Enggak ke sana orangnya, maaf. Nah, inilah dunia, tidak pernah sampai kepada kata puas. Tapi akhirat lebih dari kata puas, Bapak. Betul? Enggak akan habis tuh air laut kalau kita bareng-bareng meminumnya. Habis tidak? Tidak, itulah akhirat. Lalu kenapa masih tertipu dengan kehidupan dunia? Baik, Bapak Ibu bisa diikuti? Suara saya jelas, Bu? Jelas. Lanjut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih pada pemuda akhir zaman yang memfasilitasi saya di saat pandemi terjangkit. Kita sebetulnya sudah membahas materi ini. Ini mohon maaf judulnya agak ekstrim. Ya, judulnya agak ekstrim. Sengaja saya bikin ekstrim agar menjadi stimulus kita mencari tahu. To find who was behind in this disaster. Agar kita terdorong untuk menemukan siapa dalang di balik pandemi. Apakah betul ini takdir Allah? Jangan-jangan ini adalah kejahatan segelintir orang ditimpakan kepada orang yang lemah. Baik, kita sekarang bicara kode dan kodar, Bapak.
Di dalam rukun iman kita, iman yang keenam, kita diwajibkan iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Ada beberapa ayat yang saya sampaikan di sini. Pertama, surat Al-Hadid ayat kedua-dua. Ini berbicara tentang qadar atau takdir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa satu musibah, tidaklah menimpa satu bencana, tidaklah menimpa satu wabah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, melainkan sudah tercatat di lauhil mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakannya. Jadi sebelum langit dan bumi tercipta, Bapak Ibu, pandemi ini sudah tercatat. Ya. Pandemi ini sudah tercatat di lauhul mahfuz. Ya. Maksudnya bentuk musibah seperti pandemi itu sudah dicatat. Cuma kapan terjadi dan menimpa siapa, nah itu pilihan kita. Nah, di situ bedanya qada dan qadar. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Nah, hal ini sangat mudah bagi Allah. Sesungguhnya ini sangatlah mudah bagi Allah. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Ini takdir ya Bapak Ibu. Ayat berikutnya berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Sama-sama berkata musibah. Ma asabaka min hasanatin, apapun yang menimpamu, peristiwa yang menimpamu, jika itu berupa kebaikan, kita diberikan kelancaran usaha, kita diberikan istri yang cantik, itu karunia ya, saudari karunia ya, karunia. Kita diberikan rezeki yang banyak ya. Kita sukses dalam bekerja, bisnis kita lancar, maju, untungnya besar. Nah, itu kebaikan. Maka faminallah, maka pasti itu datang dari Allah. Jadi apapun kebaikan yang datang menimpa hidup kita, datang dalam hidup kita, itu dari Allah. Karena Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tauhid rububiyah kita sedang diuji. Ya. Dan ketawakalan kita kepada Allah, siqah bila kita sedang dipertanyakan Allah. Jadi apapun kebaikan yang datang menimpa hidup kita, yang datang ya dalam kehidupan kita, itu dari Allah. Jadi intinya nggak boleh sombong dengan kemampuan kita, nggak boleh sombong dengan skill dan potensi yang kita miliki. Ya, itu pemberian dari Allah. Nah berikutnya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan tidaklah menimpamu satu keburukan pun faminafsik, melainkan itu datang dari dirimu sendiri. Jadi jika usaha kita gagal, kita ditimpa musibah, celaka, kemudian juga kita tertimpa tadi pandemi, nah itu dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Karena Allah tidak zalim kepada hambanya. Wa mallahu bizzalamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Nah ini qada Bapak Ibu. Ya, ini qada. Baik, begini Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim syarah Syekh Nawawi di dalam babul iman kalau tidak salah. Saya menemukan satu hadis sahih ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha qadaral maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencatatkan takdir bagi semua makhluknya itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta, takdir sudah Allah buat sehingga tidak berubah sampai hari kiamat. Apa yang Allah takdirkan? Bapak Ibu,
adanya seperti apa luas alam semesta, takdir Allah. Apa saja ini isi alam semesta, itu takdir Allah. Makhluk apa saja yang ada di alam semesta, takdir Allah. Adanya sifat baik dan sifat buruk dari makhluk Allah, itu takdir Allah. Ya. Air itu basah, api itu panas, itu takdir Allah. Adanya penderitaan, musibah, petaka, banjir, longsor, itu semua pandemi, itu takdir Allah. Adanya penyakit, takdir Allah. Pertanyaannya, mana takdir yang terjadi? Nah, itu pilihan kita. Contoh lain, surga dan neraka, takdir Allah. Jadi Allah sejak awal sudah menetapkan akan ada surga dan ada neraka. Dan Allah menakdirkan surga paling tinggi Firdaus dan surga paling rendah Baitul Ma'mur. Juga Allah menakdirkan ada neraka. Neraka paling tinggi Wail, neraka paling dahsyat Jahannam. Itu takdir Allah. Pertanyaannya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Itu pilihan kita. Nah, di situ bedanya qada dengan qadar. Fir'aun, kita tahu dia menentang dakwah Nabi Musa AS, memilih mengingkari Allah. Lalu dia mati tenggelam di Laut Merah. Ini takdir apa qada? Qada apa qadar? Qada, bukan takdir. Kalau takdir berarti Allah kejam sama Fir'aun, menakdirkan dia celaka, menakdirkan tersesat. Salah, bukan. Itu bukan takdir, itu qada, pilihan Fir'aun. Andaikan dia beriman, tetap di waktu yang sama dia akan mati, tapi tidak di laut. Mungkin saja bersama Nabi Musa AS. Dan itu yang terjadi dengan umat Nabi Musa. Ya. Ada dua sosok yang berbeda, sama-sama Fir'aun. Ramses itu yang tenggelam di Laut Merah. Sementara penggantinya Amnihotep atau Zulkarnain memilih beriman dan menjadi nabi bahkan. Itulah Zulkarnain. Sama-sama mendapat dakwah dari Nabi Musa AS. Nah, ini namanya qada. Sebagai contoh lain Bapak Ibu, yang namanya jodoh, takdir Allah. Apa jodoh takdir Allah? Yang Allah takdirkan dari jodoh kita itu karakter. Bukan orang dengan orangnya, si A dan si B, bukan Romeo dan Juliet, bukan. Itu pilihan. Quran surat An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang berperangai berperilaku buruk itu pasti jadi jodoh bagi laki-laki yang buruk. Wal-khabithuna lil-khabithat, laki-laki yang buruk ya jodoh bagi wanita yang buruk. At-thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang baik akhlaknya jodoh bagi laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik jodoh bagi perempuan yang baik. Jadi kalau pengen dapat jodoh yang soleh, ya solehkan diri kita. Pengen yang dapat yang cantik, ya gantengkan diri kita. Salah ya? Dipermak habis tuh, face off. Ya. Yeah. Jadi jika ingin istri kita, suami kita, pasangan hidup kita soleha, ya solehkan diri kita. Maka solehnya kita, takwanya kita akan menjadi energi yang menarik, yang sama lagi, yang takwa lagi, yang soleh itu. Nah, ini takdir Allah. Masalah siapa orangnya, pilihan kita. Saya diundang mengaji di Majalengka. Setiap saya ngaji di Majalengka, itu yang ngasih minuman gadis yang satu itu. Selalu dia yang ngasih gadis. Yang ngasih gadis. Yang ngasih makanan minuman. Dan selalu diajak ke rumah itu. Isyarat. Sambil dia berkedip. Assalamualaikum. Oh gitu. Isyarat ya. Datang ke Bandung diuji, diundang di Bandung, di tempat itu dia ketemu sama dia. Matching sama saya, chemistry.
Datang ke Bogor seperti itu, ke Garut ada, ke Pekanbaru ada. Yang matching dengan saya. Ada, Ustaz. Pertanyaannya, apakah semua saya ambil? Tidak. Jadi jodoh saya ada di sini-sini. Mana yang saya ambil? Itu pilihan kita. Baik Bapak Ibu, sudah bisa dibedakan qada dan qadar? Jadi qadar, ketetapan yang Allah putuskan jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan 50.000 tahun, dan itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Lam yataghayyar hatta taqum as-sa'ah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Adapun qada adalah keputusan yang Allah tetapkan ketika makhluk menjalani takdir. Nah, itu qada. Ya, pilihan manusia. Ya, subhanallah, satu fragmen sejarah yang terjadi di wabah ini terjadi di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Tadi pembelajaran qada dan qadar, walaupun singkat, kita bisa membedakan pelajaran qada dan qadar. Jadi takdir itu sudah tetap, ya, termasuk kematian kita, itu takdir Allah. Ya, nanti kita bahas pada kesempatan Allah. Ya. Dan walaupun demikian, Abu Ubaidah ibn Jarrah yang diangkat Umar bin Khattab sebagai gubernur tetap meninggal, terkena dan menjadi suspek penyakit taun ini dan meninggal karena penyakit taun ini. Dan itu jumlahnya banyak, sampai puluhan ribu, 12.000 ya, 12.000 orang yang meninggal gara-gara wabah taun itu yang terjangkit pandeminya di zaman Umar bin Khattab. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, kembali kepada materi kita. Waktu kita masih panjang ya Bapak Ibu, materinya belum baru sedikit. Lanjut Bapak Ibu. Agak panjang ya, nggak panjang. Ya, demi meluruskan persepsi kita dalam menilai COVID-19 ini. Jangan sampai kita salah, gagal paham dan gagal keyakinan. Sekali lagi, Allah sedang menguji kita. Ya, kualitas tauhid kita, tawakal kita, dan siqah billah kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk merawat keseimbangan alam semesta ini dan juga untuk menakar perbuatan kita di dunia ini, Allah melakukan satu hukum kausalitas, hukum sebab akibat, yaitu sunnatullah. Ya. Banyak ayatnya, salah satunya adalah surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Tidak ada yang akan didapatkan oleh seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi kita hanya akan mendapatkan balasan dari sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan senilai itu, ya itulah balasannya. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada di antara manusia yang kualitas iman dan takwanya sedahsyat, seindah Firdaus. Kenapa ada neraka Jahanam? Karena ada manusia yang kesesatan dan kezalimannya, kekufuran dan keingkarannya sedahsyat Jahanam. Nah, ini takdir Allah, dan ini maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah. Kita tidak mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Ya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan akan mendapatkan siksa dari keburukan yang dilakukan. Baik, untuk mempermudah bahasannya Bapak Ibu, ini mohon maaf saya berdiri. Saya harus lihat ke Ustaz, saya berdiri sampai ya Bro. Baik Bapak Ibu dan saudara, nah ini ada baik, saya coba gambarkan dalam diagram Venn antara takdir Allah dan juga qada serta posisi manusia. Nah, di
pada waktu itu. Hadirin kita bila Rasulullah SAW menjelaskan, "Jika kalian itu ada fi dati ummi, asrafahu al-Quran." Apabila anak cucu Adam ada dalam rahim ibunya, apa ashur? Jika kita sudah ada dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan atau 125 hari, disebutkannya di hitungan 125 hari, Allah mengutus satu malaikat, di mana malaikat itu membawa buku catatan takdir kita. Maka di halamannya, di covernya ada tulisan rahmat baik ini. Saya ingin contohnya. Maka dibuka buku catatan takdir itu, lalu malaikat itu bertanya, "Ya Allah, adakah tahu kuasa? Ya Allah, apakah si bulan ini laki-laki atau perempuan?" Nah, ini informasi bagi kita. Spesifikasi gender laki-laki dan perempuan ditetapkan ketika kita 4 bulan dalam rahim kita. Jadi proses diferensiasi yang dialami oleh embrio di dalam janin parental itu terjadi di waktu 4 bulan. Jadi sudah mengalami pembelahan yang sempurna. Mungkin tahapan telofase, ada anafase, ada mitosis, ada telofase dan sebagainya. Yang maaf saya sebutkan. Cita-cita saya jadi dokter, tapi kan sampai malah jadi ustaz. Saya suka belajar biologi, ya, tapi kan sampai jadi dokter, ya, sampai jadi ustaz. Ini lebih baik. Sampai mana tadi? Nah, malaikat ternyata yang pertama ditanyakan itu gender. Ya Allah, apakah semua ini laki-laki apa perempuan? Nah, maka Allah menjawab, "Antum hakada." Tuliskan demikian. Nah, jadi kalau kata Allah laki-laki pasti ditulis laki-laki. Kalau kata Allah perempuan, ya ditulis perempuan. Gak mungkin malaikat salah dengar. Kata Allah perempuan dan ditulis laki-laki, jadi bencong dia. Apakah LGBT atau apa nama istilahnya apa yang bagaimana? Laki-laki kayak perempuan disebutnya apa? Waria, wanita pria. Kalau di baju bencong ya, jadi bencong. Itu bukan gara-gara malaikat salah dengar, tapi itu perilaku orang tua. LGBT itu perilaku orang tua. Allah tidak pernah gagal dalam menciptakan makhluk, betul? Tidak pernah gagal. Benar kalau itu takdir Allah. Apabila ayah atau ibu perokok, apabila ayah atau ibu peminum minuman keras, apabila ayah atau ibu pengguna narkotika, itu yang memicu terjadinya mutasi genetika, sehingga terjadilah sindrom pada embrio. Ada banyak sindrom yang terkait dengan LGBT. Ada 2 sindrom, sindrom Klinefelter dan sindrom Thaler. Sindrom Klinefelter adalah sindrom yang terjadi pada laki-laki yang kromosom seks X-nya punya 2. Laki-laki itu kromosom seksnya X dan Y. X pembawa perempuan, Y pembawa laki-laki. Jadi laki-laki itu X, Y. Tapi karena X, Y ini nggak mau berpisah. Kenapa nggak mau berpisah? Karena ada bekas rokok kita nyampe ke anak kita. Karena anak kita segala-galanya dari orang tua. Jadi ketika kita berhenti merokok, ketika kita menjauhi narkotika, ketika kita menjauhi minuman keras, itu bukan untuk kita, tapi untuk peradaban manusia, untuk anak keturunan kita. Kan sudah ditulis itu di bungkusnya. Rokok
Bapak Ibu, sampai sejauh ini bisa kita bedakan. Bisa kita pakai Bapak Ibu, mana pokok, mana pokok, ada. Lanjut Bu. Ibu-ibu dan mungkin. Lanjut Bu, fokus, sesemangat Bu ya. Yang ketiga rizki. Bagaimana dengan rizki ya Allah? Untuk berharga dengan Kristen rizkinya demikian. Dulu saya membayangkan, maaf kalau pemahaman kita berbeda. Alhamdulillah, pemahaman kita berbeda. Berarti kesana kayak rumah kita banyak. Ya, tapi perbedaan ini bukan yang kemudian jadi saling sikut, ya kan? Jangan kayak di YouTube ya. Kalau tidak suka dengan saya bikin framing gitu itu. Oh, masalah. Jadi curhat kan? Dulu saya membayangkan rezeki itu dalam bentuk nominal angka. Untuk orang seperti saya, fisik saya seperti ini, IQ saya seperti itu, sekian, IQ saya, emotional quotient saya seperti itu, ya cukup sekian di sini. 5.000 triliun dolar. Ternyata tidak menurut saya karena saya memahami berbeda. Rezeki Allah tetapkan dalam bentuk peluang. Cukup untuk RBI 5 peluang saja. Setiap peluang itu tidak terbatas nominal. Berapa banyak peluang kita dapatkan dari rezeki kita berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Betul? Jadi haram kita bersifat fatalisme. Ya, takdir saya itu bukan wajib. Tetap aja sedikit mau wajib mau enggak itu salah itu. Tingkat kesungguhannya baru segitu. Ada yang lebih sungguh-sungguh pasti lebih banyak isi yang didapatkan. Nah, itu pemahaman kita tentang rezeki berikutnya saya. Oh, rezeki seperti itu. Itu barangkali yang kita pahami dari kalimat manjana wajah yang sungguh-sungguh tentu berhasil. Berikutnya, coba tadi sudah kita bahas. Ya, lewat ya dulu ya. Jadi Ustaz tadi sudah berjalannya. Alhamdulillah, doa sakinah kepada warahmatullahi. Ya, lalu jadi memang berdiri. Yang terakhir aja. Bagaimana dengan ajalnya Allah dengan kematiannya? Terkait dengan ajal, yang Allah takdirkan ajal kita waktunya, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan, tahunnya sudah Allah tetapkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa menangguhkannya, memundurkan dan tidak
bisa mengobati perempuan saya. Kemudian mukhayar adalah posisi di mana manusia ini untuk memilih. Silakan pilih apa. Mau pilih apapun dalam kehidupan kita. Mau berbuat baik silakan, mau berbuat buruk silakan. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau beriman silakan, Allah balasnya surga. Mau kafir kayak mana teknik, tapi maaf balasannya neraka. Hatta sampai menentukan siapa Tuhan, silakan. Tapi ingat, setiap pilihan kita ada hisab dan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik, yang terakhir ketiga adalah mumayyiz, posisi di mana kita sudah mulai dicatat baik buruk kita. Ya, atau kita kenal dengan istilah mukal, akil, balik. Persentuhan antara sifat hak pilih kita dengan takdir Allah itulah kodok. Dari setiap keputusan kita ada keputusan Allah. Jadi kodok adalah keputusan dari Allah ketika kita menjalani takdir Allah. Jadi kalau kita menghindar dari satu tempat yang tidak apa-apa, pindah ke tempat lain, itu artinya kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Bukan lari dari takdir Allah. Memang ada sesuatu yang bukan takdir Allah dia harus selesai. Tidak ada, semuanya takdir Allah. Bapak Ibu yang berkata, kemudian saya fokuskan kembali kepada COVID-19. Maka saya menyimpulkan pada akhirnya bahwa COVID-19 ini bukan penyebab kematian. Banyak tenaga medis yang meninggal dunia, insya Allah mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Luar biasa perjuangan mereka. Betapapun mereka tidak mendapatkan penghargaan dari yang di atas, tapi di mata kita mereka pahlawan, betul? Semoga Allah memberikan balasan pada mereka sesuai dengan pengorbanan mereka. Amin. Andai kan tidak ada COVID-19, apakah tim medis itu tidak akan meninggal? Meninggal di waktu yang sama. Kan tadi takdir Allah waktunya kan? Cuma jalannya harus dengan COVID-19. Andai kan dokter-dokter itu menolak untuk merawat suspek COVID-19, mereka terkena tidak? Tidak, tapi di waktu yang sama tetap mati, tetap meninggal dunia. Nah ini persepsi kita yang harus kita luruskan terhadap sikap kita terhadap corona, pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Nah jadi kematian adalah musayyar, takdir Allah. Dan kita makhluk yang muhayyar menuju kepada kematian kita. Karena kita sampai pada ajal kita. Di dunia ini kita punya ajal. Dan kita sekarang sedang berjalan menuju ajal kita. Dan kita muhayyar, punya hak pilih untuk memilih antara beriman. Kalau beriman kata Allah masuk surga, husnul khatimah. Ya, kalau kita kufur sampai mati kita su'ul khatimah, masuk neraka. Nah, silakan. Kita punya hak pilih. Jadi andaikan di saat yang sama kita tidak memilih kekufuran, andaikan Fir'aun beriman pada Allah, maka di waktu yang sama dia mati dalam keadaan beriman. Nah itu kodo. Adapun kematian adalah takdir. Nah ini kodonya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah termasuk juga COVID-19. Ada tidak adanya pandemi ini, kita tetap akan mati kan? Tetap akan mati di waktu yang sama, tapi tidak dengan jalan COVID-19. Maka di sini tawakalnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini hadis yang tadi yang saya bahas, Bapak Ibu sekalian. Dan ini terjemahnya. Wah, maaf. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih sampai jam 3 ya insyaallah ya. Bapak, atau sampai maghrib. Oh, ada yang jatuh Bapak Ibu. Baik, sampai mana tadi Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas COVID-19 ya sekarang. Nah, ini terjemahnya bagi Bapak Ibu butuh terjemahnya silakan. Pertama kali kita mengetahui tentang COVID-19 ini, Bapak Ibu, asalnya dari mana? Pandemi ini berasal dari Wuhan, Cina. Ya, berasal dari Wuhan, Cina. Ya, dan Wuhan adalah satu kota besar yang berada di China. Ya.
Tapi sebetulnya yang viral pertama kali dari Wuhan ini bukan COVID-19 kan? Apa yang viral pertama kali dari Wuhan? Pola makan yang ganjil dari mereka, yang aneh, betul? Itu yang pertama viral. Makan apa aja? Mau lihat? Kuat melihatnya. Tikus dimakan hidup-hidup, katak dimakan, ulat dimakan, kelelawar dimakan, bahkan manusia dimakan, anak-anak dimakan. Saya punya datanya Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Loh. Maaf, saya keceletot, tapi itu fakta. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu tayangan. Yang tadi tolong diedit ya. Oh, live. Ya, saya edit sendiri. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu. Astagfirullah. Ini kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Inilah mereka. Ini makanan mereka. Yang kayak gini dimakan Bapak Ibu. Tikus Bapak. Baik, sampai situ dulu. Ngeri Bapak Ibu. Udah ya? Udah. Lagi. Mau nyoba Mas? Jangan. Bapak Ibu. Nah yang pertama kali viral tuh ini. Bukan pandemi. COVID-19 ini bukan. Kemudian setelah ini sudah tidak lama viral, baru muncul COVID-19. Ini dalam teori intelijen namanya cover story. Sehingga orang menyimpulkan seolah-olah pandemi COVID-19 yang kemudian merangsek mewabah di mereka di Wuhan, itu penyebabnya pola makan yang ganjil. Betulkah itu penyebabnya? Pertanyaannya, kalau memang itu penyebabnya, kenapa menimpa orang yang tidak berperilaku seperti itu? Kenapa menimpa orang-orang yang baik? Kenapa menimpa orang-orang yang tidak makan seperti itu? Kan di sini nggak ada yang makan seperti itu. Tapi kenapa ada yang kena? Oh, berarti itu bukan penyebabnya. Ini kita mencoba untuk menganalisa, memandang satu kasus dalam sisi analisa. Ya. Berbeda pendapat nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini pengamatan saya. Dan nanti ke sana lebih ekstrim lagi pengamatannya. Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, nanti imbasnya kepada haji dan umroh. Boleh kita bahas? Apa yang terjadi jika umroh dan haji dihentikan? Allah, nauzubillah. Baik, Wuhan terjangkit virus COVID-19 pertama kali. Lalu bagaimana dengan Beijing dan Shanghai? Juga sama kota besar yang berada di Cina. Ada yang mendengar satu orang meninggal di Shanghai dan di Beijing gara-gara COVID-19? Sejauh ini saya belum dengar. Betul? Padahal sama-sama di negeri yang sama. Kok tidak ada? Nah, berarti ada tanda tanya. Betulkah itu karena perilaku makan yang ganjil dan bisa menyebar ke yang lain? Tapi kenapa mereka tidak? Oh Ustaz, mereka punya antivirus. Oke, mereka punya antivirus sehingga mereka aman. Kita punya antivirus? Ya, diimpor dari Udah kita banyak expert lah di sini. Oke, di sana tidak. Lalu bagaimana dengan Uighur? Uighur adalah wilayah teritori yang berbatasan dengan Wuhan.
China. Pertanyaannya, ada yang mendengar satu orang dari Muslim Uighur yang meninggal gara-gara COVID-19? Tidak ada. Apa mereka punya antivirus seperti Shanghai dan Beijing? Tidak. Lalu apa yang bisa membuat mereka tidak terkena COVID-19? Hidup mereka Islam kafah sesuai Quran dan Sunnah. Betul? Subhanallah. Sepakat Bapak Ibu? Bukankah mereka sedang dihabisi? Pastinya itu penjajah Uighur itu pasti menghabisinya dengan corona. COVID-19 ini akan menjadi senjata berikutnya. Tapi faktanya tidak satupun meninggal yang saya dengar sampai hari ini meninggal gara-gara COVID-19. Nah, berarti bukan itu penyebabnya, bukan pola makan yang ganjil penyebabnya. Artinya ada satu kesengajaan. Sebut saja konspirasi. Baik, sebelum menjauh, kita luruskan kembali pandangan kita. Rasulullah SAW, jadi kadang-kadang lupa. Konspirasi. Tapi sebentar, tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Oke, saya lupa lagi tadi. Tadinya saya mau menyampaikan satu hadis, tiba-tiba lupa. Saya pernah terjatuh Bapak Ibu, dan itu membuat saraf saya terganggu sehingga kalau ada sedang bicara tiba-tiba putus, lalu lupa dengan apa yang saya katakan. Sampai mana tadi? Saya ingin membacakan hadis Rasulullah tadi. Ya, hubungan ini dengan hadis Rasulullah. Tadi saya bicara apa ya? Baik, oke lah. Mohon maaf ini, hadisnya tidak saya bacakan. Lupa saya. Lalu bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Uighur lebih dekat ke Wuhan, betul? Uighur lebih dekat ke Wuhan dan tidak ada satupun yang meninggal dunia ketika mereka hidup sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu kenapa Mekah dan Madinah harus takut jika sesuai dengan Quran dan Sunnah? Kalau sudah mengamalkan Quran dan Sunnah, bukankah ini lebih jauh Bapak Ibu? Di dalam Sahih Bukhari, juz ke-1. Saya pernah membaca Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ini mungkin yang saya ingin baca tadi. Ala anqabil Madinah. Nah, Rasulullah menyebut keutamaan kota Madinah. Ala anqabil Madinah malaikatun. Pada setiap jalan-jalan menuju kota Madinah ada berbaris para malaikat berjaga-jaga menjaga kota Madinah. La yadkhulu 'alaiha at-ta'un wa ad-dajjal. Ta'un dan dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah. Hadisnya begitu. Jika ternyata ada pemberitaannya, wallahu a'lam shawab, ya. Hadisnya begini, dan hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Berarti hadisnya sahih kan? Kan hadisnya Sahih Bukhari. Ya, silakan buka. Saya lupa lagi nomor berapa. Ya. Nah, di dalam kitab saya itu begitu. Jadi Madinah ini dijaga sama malaikat. Ta'un dan Dajjal tidak akan memasukinya. Baik, kalau Dajjal masuk ke kota Madinah wajar karena punya kaki dan tangan kan. Lalu Ta'un gimana cara mereka jalan? Ada medianya. Ada karirnya, pembawanya. Nah, pembawanya ini tidak akan bisa masuk, akan terhalang. Ini hadis Rasulullah. Harusnya ini menjadi kekuatan bagi pemerintah Saudi Arabia. Jika Madinah saja sudah disebutkan demikian, apalagi kota Mekah, yang 100 kali lebih utama dari Mekah. Kenapa Mekah lebih utama 100 kali dari Madinah? Imam As-Salabi dalam kitabnya Al-Ism Majalis, yang kemudian dinukilkan oleh Syekh Sami bin Abdullah Al-Maglus hafizahullah di dalam kitabnya Atas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, bab pembahasan sejarah Nabi Adam alaihissalam, itu disebutkan hadis qudsi Allah berfirman pertama kali kepada Nabi Adam setelah 100 tahun turun berada di dunia, terpisah dengan Siti Hawa. Nabi Adam turun di Hindustan, di Nepal, fi makanin a'la fawqal ardi, Siti Hawa di Jeddah.
terpisah 100 tahun. Kemudian itu Allah berfirman untuk mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan perintah pertama apa itu? Ya Adam, inni ladayya baitun bi Bakkatal mubarakah alladhi yusawi arsy hada. Ya Adam, hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, yang lurus dengan arsy-Ku. Fa'tu, maka datangilah Ka'bahku. Salatlah kamu menghadapnya sebagaimana kamu salat di arsy-Ku, dan tawaflah kamu memutari Ka'bah sebagaimana kamu tawaf mengelilingi arsy-Ku. Di sana aku akan mengabulkan doamu. Nah, di dalam hadis ini disampaikan Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Nasnya begitu. Walaupun ada ikhtilaf para ulama, artinya sucinya arsy Allah hadir di kota, di Ka'bah dan sekitarnya. Itulah kenapa disebutkan tanah haram. Haram kita berbuat lacur dan berkata-kata kotor. Karena kesucian Mekah Masjidil Haram itu adalah kesucian arsy Allah. Inilah alasan kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah, dan Ka'bah ada di Mekah, bukan di Pekanbaru. bukan di Purwakarta ya, karena ada yang minta pindah ke Purwakarta. Karena Mekah lurus dengan arsy Allah. Jadi ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, kita menghadap kepada arsy Allah, menghadap kepada Allah. Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup ya. Tinggal tersisa sedikit, waktu sudah habis mungkin. Materi ini akan saya lanjutkan dengan pembahasan jika umroh dan haji dihentikan. Kira-kira apa yang terjadi? Nantikan pembahasannya di malam hari, kajian terakhir saya. Walaupun judulnya berbeda, nanti kita sambung kembali Bapak Ibu sekalian ya. Sudah saya simpan. Apakah ada konspirasi apa yang terjadi sebetulnya di sini? Ya. Ada apa sebetulnya di balik COVID-19 ini? Adakah betul ini merupakan seteru antara Cina dengan Amerika? Aduh, saya sebut lagi nama negaranya. Cina adalah negara yang tidak punya minyak sebanyak negara lain, sehingga dia harus menganggarkan 80% anggaran kekayaannya untuk membeli minyak, karena minyak adalah sumber energi. Negara yang punya banyak sumber energi, persediaan energi, stok energi, itu negara yang bisa bertahan sedahsyat apapun perang terjadi. Jika dia punya banyak energi, maka dia bisa jadi menang. Maka di saat ini Amerika memborong semua minyak di Arab. Semua minyak di tanah Arab diborong Amerika. Cina kehabisan, tidak bisa beli kemana lagi Cina, kehabisan stok, maksudnya stoknya tidak sebanyak itu. Maka dicari negara Afrika, Angola. Sekarang Angola sudah ada dalam kekuasaan Cina dan Asia. Ketika Cina sudah merasa pede punya minyak yang banyak, maka harga minyak diturunkan sama Cina. Maka anjlok tuh pendapatan Arab gara-gara Cina. Nah, tapi salah dalam teori ekonomi. Cina ini terlalu berspekulasi. Arab Saudi dari dulu tahun 1934, 2 tahun setelah berdiri, itu sudah punya perusahaan penambang minyak, Aramco, Arabian American Oil Company. Jadi sudah puluhan tahun punya tabungan. Jadi walaupun harganya turun tidak rugi karena punya tabungan. Lah Cina baru berapa tahun jualan minyak? Maka ketika Cina menurunkan harga minyak, anjlok kan harga BBM, kecuali di Indonesia masih tinggi. Maka Arab kemudian bermanuver lagi, diturunkan lagi harga minyak dunia oleh Arab lebih rendah daripada harga yang disetok dia dipatok Cina. Maka akhirnya apa? Bangkrutlah mereka. Siapa yang bangkrut? Nah itu. Maka ketika pasar sudah dikuasai kembali oleh Arab, Arab menaikkan kembali harga minyak. Cina kelapa. Ketika akan bangkit, hantem itu dengan virus corona. Betulkah demikian? Silakan kaji Bapak. Tahukah Bapak sekalian, pandemi ini sudah disiapkan.